Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera, kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Kondisi yang sedang terjadi atas dunia ini, yaitu wabah pandemik yang melanda di berbagai negara termasuk Indonesia. Kita harus mematuhi anjuran pemerintah, kita tetap stay di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah, dan kita mulai membenahi kehidupan kita untuk sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tema daripada nas bacaan hari ini itu berbicara tentang kasih Kristus yang termulia, tak terukur betapa tinggi, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan Yesus atas kehidupan saudara dan saya. Dia menganugerahkan keselamatan yang kekal. Dia memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali kita oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, kita temukan kasih Kristus yang sempurna, yang tanpa batas atas kehidupan umat manusia. Maka yang pertama, Dia memberikan kasih karunia atas kehidupan kita untuk memilih saudara dan saya. Rasul Petrus menjelaskan kepada setiap kita di dalam ayat yang pertama dan kedua, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Rencana Allah yang kekal atas orang-orang percaya
memungkinkan bahwa Tuhan Yesus memilih saudara dan saya. Dasar pemilihan Tuhan atas kehidupan kita dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini bukan karena kebaikanmu dan kebaikanku, bukan karena kebaikan manusia, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tanpa batas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Tuhan dari pemilihan itu supaya saudara dan saya taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih, maka keputusan hidup kita mentaati Kristus adalah suatu tindakan yang tidak bisa ditawar lagi. Satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yesus apabila saudara dan saya taat kepada perintah daripada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Tuhan Yesus yang besar yang dilimpahkan atas kehidupan kita, kasih karunia-Nya yang memberikan kekuatan kepada kehidupan kita pada waktu saudara dan saya menghadapi ujian. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata demikian, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya pada waktu saudara dan saya menghadapi ujian. Sementara saudara dan saya menantikan kegenapan keselamatan kekal itu, kemurnian iman kita akan diuji. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita itu dengan berbagai-bagai pencobaan agar iman kita terbukti lebih mulia daripada emas yang fana. Kita harus melewati ujian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan kita dan memelihara dalam kehidupan setiap kita. Kita dipelihara dengan kekuatan Allah sehingga saudara dan saya akan sanggup menghadapi ujian yang akan kita lewati dan yang kita sudah lewati. Hal yang ketiga, oleh karena kasih-Nya yang besar yang Tuhan limpahkan atas kehidupan saudara dan saya, kasih karunia-Nya memberikan keselamatan yang kekal. Ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak lama keselamatan yang kekal itu diteliti oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, yaitu mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan-Nya bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kemurahan daripada Tuhan Yesus yang tanpa batas itu, Dia memberikan kasih karunia yang memilih saudara dan saya dari miliaran manusia, supaya saudara dan saya memilih keselamatan yang kekal.
Yang kedua, kasih karunia yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan dalam menghadapi ujian yang sudah kita alami dan yang kita akan alami. Dan yang ketiga, kasih karunia yang akan memberikan saudara dan saya keselamatan kekal, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya, yaitu keselamatan jiwamu dan keselamatan jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menjalani hari-hari ke depan, kita bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kasih karunia yang memberikan kekuatan pada waktu saudara dan saya menghadapi ujian. Dan Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya yang memberikan saudara dan saya keselamatan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah-Nya yang tanpa batas, memberikan keselamatan yang kekal atas kehidupan saudara dan saya. Salam sehat, salam damai sejahtera, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya.